Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan dan berbagai macam karunia kenikmatan yang Allah berikan, sehingga kita semua bisa hadir di majelis ini dalam rangka pengajian rutin kita. Dan sebelumnya kita setelah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridhoinya langkah dan niat kita di hari ini, serta amalan lainnya Allah terima dan Allah meridhoinya serta menjadikan amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa beristiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Tentunya kita pun berharap semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini, pada pengajian rutin kita di malam Senin ini, insya Allah saya akan menyampaikan tafsiran daripada ayat kursi. Semoga ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan keluarga pada khususnya, dan umumnya bagi para jemaah yang hadir pada kesempatan ini. Bapak-bapak yang saya hormati, dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita ketahui, ada satu ayat yang sangat agung, yaitu ayat kursi, di mana Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk membacanya tiap pagi dan petang. Dan Rasulullah SAW itu dibacanya setiap dia sebelum tidur. Ini semua menunjukkan keagungan dari ayat ini. Allahu la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah adalah sebuah nama yang sangat agung, yang apabila seseorang hamba berdoa dengan nama ini, pasti dijabah. Dan yang apabila seseorang hamba meminta sesuatu, apapun itu bentuknya, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Allah adalah nama yang sangat agung. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki berdoa. Apa itu doanya? Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau karena Engkau adalah Allah, tidak ada yang lain yang berhak disembah selain Engkau. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan, mendengar hal itu, Rasulullah SAW bersabda, laqad sa'ala bil ismihil azam, sungguh orang itu telah berdoa dengan nama Allah yang maha agung. Jadi barang siapa yang berdoa dengan nama itu, pasti dijabah. Dan barang siapa yang meminta dengan nama Allah, mengagungkan nama Allah, itu pasti dia akan dikabulkan.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sebuah kalimat yang luar biasa, di mana kalimat ini merupakan kunci surga. Kalimat penentu masuk surga atau nerakanya seseorang. Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang wafat di atas kalimat ini, sudah dipastikan dia akan masuk surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru bihi kala bihi la ilaha illallah wa khalal jannah." Barang siapa yang di akhir kalimatnya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum adalah nama yang sangat agung, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di mana Al-Hayy artinya maha hidup. Hidup Allah itu sangat sempurna dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya taufik dibagi 3, dan salah satunya adalah taufik asmaul sifat. Dan kita harus meyakini bahwasanya sifat Allah hidupnya sempurna dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia tentunya. Dengan nama-nama itulah kita gunakan untuk berdoa, untuk meminta sesuatu kepada Allah dengan nama-nama yang mulia. Al-Hayy, di mana kehidupan Allah tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Kemudian Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri sendiri. Allah menciptakan langit yang luas sendiri. Dia tidak memerlukan orang lain. Kemudian bumi yang luas yang kita diami oleh seluruh manusia yang hidup di dunia. Dia pun menciptakan malaikat yang begitu banyak, manusia yang begitu banyak. Allah melakukan dengan dirinya sendiri. Dan Allah pun memberikan rezeki kepada manusia. Berjuta-juta manusia di muka bumi ini, Allah beri rezeki manusia, dia pun tidak atau tanpa meminta bantuan sedikit pun kepada siapapun, karena dia adalah Maha Agung, Al-Qayyum. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak ditimpa rasa kantuk, rasa tidur, karena Allah adalah maha kuat. Jadi jelas Allah ini adalah maha agung, maha kuat. Dan dia telah pernah dihinggapi oleh rasa kantuk. Karena apa? Karena Allah adalah maha kuat. Kita tahu yang namanya ngantuk dan tidur itu adalah menunjukkan kelemahan. Sedangkan manusia lemah, Allah maha kuat. Dan tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita harus yakin. Allah maha besar, Allah maha kuat, dan Allah tidak pernah lelah untuk mengawasi hambanya, mengawasi perbuatan-perbuatan hambanya di malam dan siang hari. Karena Allah tidak pernah ditimpa rasa ngantuk dan rasa tidur, apalagi lelah. Ini perlu kita yakini. Jemaah yang dirahmati Allah, sedangkan kita manusia, mau sehebat apapun dia, mau sepintar apapun dia, segagah apapun dia, sekuat apapun dia, pasti akan ditimpa rasa kantuk dan rasa tidur. Dan karena memang manusia
pada dasarnya memerlukan istirahat. Karena manusia lemah dan Allah lah yang maha kuat. Kemudian selanjutnya, la takhuduhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan apapun yang ada di langit dan di bumi itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan kita, cucu kita, anak kita, dan harta lainnya, bahkan diri kita sendiri pun tidak ada lain adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua milik Allah, maka gunakan yang sebenar-benarnya. Gunakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kepada Allah. Jangan sekali-kali kita mengingkari Allah sedikit pun. Karena semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab nanti. Selanjutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi izni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Memang di hari kiamat nanti para nabi, para orang-orang yang beriman ini bisa memberikan syafaat. Tetapi itu semua terjadi dan dia bisa memberikan syafaat semata-mata karena izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ka mimma fis samawati wala tukni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayyadanallahu rimay yasha wa yardu. Dan berapa banyak malaikat di langit, la tukni syafa'atuhum syai'a, tidak berfungsi, tidak berguna syafaat mereka kecuali Allah telah memberi izin dan ridhonya. Maka dari sinilah kita bisa melihat bahwa syafaat tidak akan diberikan kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah izin, tentunya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ridho dan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, para nabi tidak akan memberikan syafaatnya. Karena itu, jangan sekali-kali kita mendurhakai Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tauhidkanlah Allah. Jangan sekutukan Allah. Kita tauhidkan dengan ibadah-ibadah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya dari ayat kursi, man dzalladzi yasfa'u indahu illa biizni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan, di belakang mereka. Allah tahu apa yang terjadi di malam hari. Allah tahu apa yang kita lakukan ketika kita sendiri. Kadangkala kita lagi sendiri, kita tidak takut kepada Allah. Tapi ketahuilah bahwasanya Allah Maha melihat. Laisa bikislihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang menyerupai dia, dan dia adalah makhluk yang maha mendengar dan maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita
atau bahwa Allah Maha melihat, kita senantiasa merasa muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Selanjutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sedangkan manusia tidak ada yang bisa melebihi ilmunya, sama dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun setinggi apapun ilmu manusia, profesor kah dia, doktor kah, MA kah, LC dan lain sebagainya, sederet gelar yang dia miliki tidak akan mampu menyaingi yang Allah miliki. Karena ilmu manusia bagaikan setetes air, ilmu Allah bagaikan samudra yang luas. Manusia itu hanya sedikit ilmunya dibandingkan dengan ilmu Allah. Wa ma utu min ilmi illa qalila. Tidak kami berikan ilmu kecuali sedikit. Ingat itu. Ilmu manusia hanya diberikan oleh Allah sedikit. Tetapi kadangkala kita merasa pintar, kita merasa alim, kita merasa berilmu, lalu kemudian kita tidak terima dikatakan bodoh. Padahal kalau kita lihat ke salah satu soleh, mereka lebih suka dipanggil bodoh dibanding mereka dipanggil dengan orang berilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, karena ilmu kita hanya sedikit, maka kita jangan sombong terhadap ilmu yang kita miliki. Tetapi teruslah bertakwa kepada Allah dengan ilmu kita. Ikhlaslah pada ilmu kita. Jangan sekali-kali kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita miliki. Kemudian selanjutnya, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Dan kursi Allah meliputi luas langit dan bumi. Coba Anda bayangkan. Coba kita bayangkan semua. Kursinya aja seluas langit dan bumi. Ini yang disebut dengan disebutkan di sebuah hadis, tidaklah langit dan bumi dibandingkan dengan kursi Allah kecuali cincin di padang pasir. Coba kita bayangkan cincin yang kecil, kita bayangkan dia berada di padang pasir yang menghampar luas. Betapa kecilnya dia. Dan padang pasir itu diibaratkan kursi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru kursinya. Bagaimana dengan Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Sudah kita bayangkan bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Al-Ali, yang maha tinggi, tinggi zatnya yang semayam di atas ars. Dan kita meyakini bahwa Allah bersemayam di atas ars. Dan inilah ijtima atau kesepakatan ulama. Dan kalau kita menyelisihi kesepakatan para ulama, maka kita akan dibakar di dalam api neraka. Jadi kita harus menyepakati kesepakatan para ulama itu, kita harus ikuti apa yang dianjarkan oleh para ulama berambiya, kita ikuti agar kita nanti kita tidak dibakar di dalam neraka jahanam. Inilah hadirin yang dirahmati Allah. Demikian, dan inilah tafsiran singkat dari ayat yang mulia. Ini hendaklah kita memuliakan ayat ini dengan mengamalkan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan inilah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, pada pengajian ini, mengenai tafsiran ayat kursi yang singkat. Semoga
ini bermanfaat dan menambah keyakinan kita, khususnya diri saya pribadi dan jemaah yang hadir pada kesempatan ini, agar senantiasa kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa dan dimatikan kita dalam keadaan takwa, dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khotimah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi semoga bermanfaat bagi diri kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.